Nah kalau ngikutin kebanyakan orang namanya populer gitu. Saya ingin beda. Saya tetap pergi ke sana tapi saya ingin mengerti maksudnya apa. Nah itu udah mulai itu. Mulai mengasingkan diri dari populer karena ingin dapat yang lebih baik, ingin dapat yang lebih itu. Ngerti maksud saya? Saya tidak menyalahkan itu bagus. Wudhu yang biasa bagus, kalau kalian nggak kena air juga wajahnya serem. Tapi apa cukup sampai di situ mau populer terus? Itu maksud saya. Nah makanya saya mau kasih tahu, jangan terus populer. Banyak sebetulnya yang lain. Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalam gerakan sholat yang syar'i itu ada tata cara mi'raj sebetulnya. Tapi pernah gak bertanya, di gerakan yang mana tata cara mi'raj ya? Kata mi'raj ini sudah bahasa umum, bukan bahasa populer, bukan bahasa khusus, bahasa populer. Kan sering kita Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj banyak. Bahkan di Quran ada surat Al-Ma'arij, itu gak disembunyikan. Cuman kata Mi'raj lebih banyak dikenal dalam kesusastraan Arab. Tapi inti dari Mi'raj itu kan sebetulnya Nabi Muhammad bertemu Tuhan kan? Betul nggak? Kan itu saja sebetulnya. Lalu timbul pertanyaan, apa yang boleh ketemu Tuhan itu cuma Nabi aja? Masa Tuhan begitu? Masa Tuhan hanya mau diketemui beliau aja, nggak mau diketemui sama kita ini? Masa begitu? Jadi kalau kita sebetulnya tidak mulia, ya karena Tuhannya nggak mau ketemu. Masa begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan walillahi ala nasijul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke rumahku. Untuk apa? Bertemu aku. Maka di Quran Allah mengatakan li ila fi Quraisy ila fihim rihlata sitai was falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Berarti kalau Tuhan bilang sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya, berarti Tuhan mengajak kita untuk berkunjung ke rumahnya agar kita bisa berjumpa dengan Dia. Kan sebetulnya itu biasa itu. Itu ayat-ayat biasa. Cuman karena kita mengikuti yang populer sehingga kita menjadi terjebak dalam popularitas. Makanya orang semacam saya ini pengikutnya tidak banyak. Karena tidak populer. Ketika saya menyampaikan kebenaran, ya memang berat kebenaran itu, pahit. Tapi saya berani kan ini kebenaran, cuman saya jadi tidak populer. Jarang yang ngundang sama saya itu. Kalau yang populer kan undangannya juga mahal, betul nggak? Kayak saya ini yang ngundang aja udah jarang, takut ngundang saya. Makanya saya jadi tidak populer. Ya silahkan saja mau populer atau mau benar gitu aja. Ini masih populernya dulu, kita bahas dulu. Setengah jam lah saya bahas dulu populer supaya ngerti ya. Nah, dikenal dan disukai banyak orang. Coba kalau kalian sekarang mau Ramadan nih, mau Ramadan. Nanti begitu hari haknya awal Ramadan, pasti kalian puasa bukan? Pasti. Anak kecil aja suruh puasa. Dilatih dari kecil. Betul? Padahal jelas kan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, wajib bagi kamu saum. Jadi yang diwajibkan saum itu cuma orang beriman, karena yang bisa saum cuma yang beriman. Harusnya sebelum saum kan kalian nanya dulu, saya beriman gak? Saya dihaikan gak? Gitu kan? Ujug-ujug saum aja kata Allah, lu gak disuruh. Karena kita mengartikan iman itu sesuai pengakuan kita. Yang penting percaya, iman aja, kan begitu. Padahal iman itu kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal almun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kalbu.
Sementara kolbu aja kita nggak ngerti, bagaimana bisa membenarkan dengan kolbu? Makanya nggak apa-apa. Ya dapat puasa, puasanya puasa awam. Menahan lapar dan haus di siang hari, malam main hantem, kan gitu. Cuman pindah makan dari siang ke malam, tapi ngakunya sudah mencapai Idul Fitri. Padahal di Quran jelas Idul Fitri itu dinyatakan Nabi Isa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takuluna Id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu saat hidangan dari langit turun kepada kita. Apa yang kalian lakukan dengan hari raya? Keripik singkong dari bumi, ranginang dari bumi, tuh opor dari bumi, rendang dari bumi, peyem dari bumi, opak dari bumi. Semua dirayakan dengan makanan dari bumi. Padahal Quran mengajarkan kepada kita yang namanya hari raya itu saat kamu mendapatkan hidangan dari langit. Lah, hidangan dari langitnya mana? Tapi karena kita memilih yang populer, ngikut kebanyakan orang, ya sudah. Orang mudik, mudik. Orang macet, macet. Orang saring pelotot di jalan, melotot. Populer jadinya. Tidak ada keinginan untuk menjadi orang khusus. Kalau ingin khusus berarti saumnya harus khusus dong. Ramadannya juga harus khusus. Benar-benar tuh yang namanya setan itu dibelenggu Ramadan. Bisa, bisa. Ada ilmunya. Kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Katanya Ramadan setan diikat, dibelenggu. Tukang tipu tambah banyak. Yang ngurangi timbangan di pasar tambah banyak. Yang korupsi tambah banyak. Yang marah-marahan di jalan tambah banyak. Mikir dong. Mana tuh setan dibelenggu? Cuman ceramah aja di masjid, setan dibelenggu, setan dibelenggu. Nggak ngerti. Karena kita mau yang populer, nggak mau yang khusus. Pernah lihat setan? Setan tuh kan udah seulang-ulang. Setan tuh yang suka berbisik, ya kan? Iya. Mau ngasih sama orang, awalnya sih udah niat mau ngasih. Begitu mengeluarkan ada yang berbisik. Enak aja. Cari duit tuh zaman gini susah. Orangnya kan jag-jag, masa dikasih? Cari pembenaran untuk tidak berbuat. Yang berbisik tuh namanya setan. Ketemu sekarang setan? Ketemu sekarang? Ya itu yang berbisik. Pakai jilbab, pakai kacamata juga. Lah itu. Pakai bedak lagi, pakai lipstick juga, pakai peci juga, pakai batik malah tuh. Ketemu kan sekarang? Nah itu. Cuman kita belajar setan tuh seakan-akan suatu entitas di luar diri kita. Padahal setan itu diri kita. Diberi dahar ke orang. Iya. Makanya kata leluhur saya di Garut mah, setan tuh huluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga tah eta anu ngomong. Setan tuh definisi leluhur kita udah canggih ya tuh. Huluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga tuh eta jiga urang. Jadi definisi setan menurut leluhur kita mah nyata, ya. Bukan ilusi, nyata. Jadi yang pertama, diketahui dan disukai orang banyak. Itu populer. Yang kedua, disukai dan dikagumi orang banyak. Populer tuh namanya. Ya. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan. Tuhannya saya cetak gede. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tahu Tuhan? Tuhan belum tentu Allah. Saya kalau ngetik itu jangan bilang saya salah ketik, hati-hati. Ini lihat,
sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tahu Tuhan? Tuhan itu apa saja yang kamu pertuhankan, itu Tuhan. Uang bisa menjadi Tuhan, pasangan hidup bisa menjadi Tuhan, jabatan bisa menjadi Tuhan, terserah kamu dipertuhankan apa tidak. Allah juga bisa menjadi Tuhan kalau dipertuhankan. Tapi kan kebanyakan yang dipertuhankan yang selainnya Allah. Betul nggak? Nah makanya sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Karena orang banyak itu kan menuhankannya apa saja yang mau dipertuhankan. Ada nggak orang menuhankan duit? Ya udah, itu populer. Paham? Kan sekarang ini kalau melihat orang, wah bahagia ya, rumahnya mentereng, mobilnya keren, betul nggak? Kasurnya king coil, betul? Tasnya LV, Hermes, macam-macam. Minyak wanginya juga dari Eropa. Kan kita sebut orang itu bahagia, betul? Itu populer. Padahal begitu kita selidik ke dalamnya belum tentu. Baru senang. Kalau senang itu mendapat, kalau bahagia belum tentu. Senang dan bahagia itu beda. Kalau senang itu mendapat, kalau bahagia itu justru melepas. Justru orang bahagia itu bukan mendapat, melepaskan sesuatu, itu bahagia. Ada orang lain butuh bantuan, kemudian kita tolong. Nah dia bahagia, kita yang menolong bahagia. Itu namanya bahagia itu begitu, melepas, bukan mendapat. Makanya saya tanya kemarin peserta piknik ya, rekreasi di Jogja. Tadi kamu sudah makan? Sudah. Gimana makannya? Enak apa nikmat? Nah ini aja udah mulai pusing ya. Makan itu enak. Naik mobil yang nyaman enak. Naik pesawat enak. Pakai baju yang mahal enak. Awas, bukan nikmat. Karena nikmat itu hanya diberikan pada 4 golongan. 1 para nabi, yang kedua para sidikin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para solihin. Nikmat gak ada kaitannya dengan baju bagus. Nikmat gak kaitannya dengan makan enak, gak ada. Dengan makanan yang mewah, gak ada. Makanya di Quran tidak ada orang yang dapat nikmat orang kaya. Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Di luar itu tidak dapat nikmat. Makanya kita suka GR juga. Kenapa? Bikin rumah baru, syukuran. Judulnya Tasyakur binikmat. Ayat yang dibacanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Eta we bisana. Di Quran itu tidak ada cerita enak. Di Quran cuma ada cerita nikmat. Dan nikmat terbesar cuma satu. Saat kita sudah kenal siapa jati diri kita, siapa Tuhan kita. Menyatu dengan Tuhan baru namanya nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Konglomerat gak masuk. Yang rumah mewah gak ada di 4 golongan itu. Gak ada. Yang punya rumah baru gak ada. Makanya nanti kalau kalian syukuran rumah baru undang saya. Biar bisa bedakan mana senang, mana bahagia, mana enak, mana nikmat. Itu aja masih pusing di kepala kita. Betul? Wah, kita ini sudah dapat nikmat yang banyak dari Allah. Apa saja? Baju baru. Ya, mobil baru. Itu bukan dapat nikmat, dapat enak. Udah biar pusing. Kan ngaji dengan saya supaya pusing. Ya, kalau udah pusing berarti nanti akan mencari supaya nggak pusing. Jadi sekarang saya tidak tuntaskan penjelasannya supaya pusing aja. Jadi beda ya, enak beda dengan nikmat, senang beda dengan bahagia. Yang kalian cari apa? Senang atau bahagia? Bahagia kan? Makanya salah alamat. Yang kamu cari bahagia, yang diudag-udag senang. Akibatnya salah
alamat. Jadi gak dapat tuh bahagia karena kita tidak bisa membedakan bahagia dan senang. Lalu yang berikutnya, mudah dipahami orang banyak, itu namanya populer. Nah makanya ngaji dengan saya, maaf kalau sedikit naik, tidak terlalu populer. Perlu pemikiran yang tajam karena di sini kita akan naik kelas supaya tidak terlalu populer. Siap? Oke, kalau sudah siap, baik. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata populer adalah dikenal atau disukai orang banyak. Arti lainnya adalah disukai dan dikagumi orang banyak. Ya, kalau mau populer, ya udah gampang. Bikin saja di TikTok asal viral. Ya kan? Iya. Jadi kalau orang nyuci piring itu sambil berdiri, coba nyuci piring sambil nungging di tempat cuci piring, video kan populer. Ngerti maksud saya? Oke. Tapi saya tidak bicara itu. Lihat sekarang. Bagaimana caranya supaya kita mengerti bahwa sebetulnya populer belum tentu benar. Yuk kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat tentang berlindung ke dalam gua. Ya, berlindung kemana? Ke dalam gua. Coba kalau orang Jakarta bilang gua gimana? Gua, gue. Jadi berlindung ke dalam gua berarti berlindung ke dalam gue, ke dalam aku itu. Makanya kata gua dalam Quran itu keren. Bukan gua seperti gua Gati Jajar, gua Pawon, bukan gua itu mah poek. Bararau. Tapi berlindung ke dalam gua artinya meniti ke dalam diri. Yuk kita baca ayatnya. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Jadi para pemuda nih cari tempat berlindungnya kemana? Ke dalam gua. Kok pemuda? Di Quran itu hati-hati kalau ada kata laki-laki itu pasti urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata wanita pasti urusan jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata langit itu pasti rohani. Kalau di Quran ada kata-kata bumi itu pasti jasmani. Silahkan, saya sudah ribuan kali baca Quran dan saya klasifikasi. Ternyata begitu. Hebat itu Quran itu. Makanya pemuda laki-laki atau perempuan? Laki. Berarti para pemuda ini bukan orang sembarangan sebetulnya. Siapa saja manusia yang mau meningkatkan kualitas ruhaninya, maka syarat pertama harus berlindung ke dalam gua. Oke, sampai sini ngerti? Nih gua. Jadi tidak ada tempat berlindung di luar diri kecuali di dalam diri. Gua. Contoh. Sakit hati buatan siapa sih? Kan sakit hati bukan buatan orang, buatan kita. Karena kita ingin orang seperti yang kita mau. Ketika orang melakukan tidak seperti yang kita mau, sakit hati. Jadi sakit hati itu jelas buatan kita. Balikan ke dalam diri, berlindung ke dalam gua. Gimana caranya? Mulai sekarang saya akan terima orang lain apa adanya. Saya tidak mau mendikte lagi orang lain sebagaimana pikiran saya. Karena kalau orang lain tidak seperti yang saya mau, saya jadi sakit hati. Jadi sakit hati bukan nasihatin orang. Kamu jangan begitu ya, gak usah, itu bukan urusan kita. Orang bisa melakukan apa saja sesuai dengan maunya dia. Tetapi kita nasihati diri kita. Mulai sekarang saya tidak mau lagi menginginkan orang lain seperti yang saya mau. Saya bebaskan pikiran saya dari keinginan pada orang. Apapun yang orang lakukan pada saya akan terima. Bebaskan keinginan, bakal sakit hati enggak? Tidak, itu namanya berlindung ke dalam gue. Semua kalau dikembalikan ke gua, selesai. Semua menjadi ribut karena semua digunakan untuk menyerang orang. Karena kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Contohlah, cekcok urusan rumah tangga, kan sederhana. Karena masing-masing pasangan ingin pasangannya seperti yang dia mau. Itu aja sebetulnya. Betul nggak? Silakan buktikan sendiri kan. Kalau urusan gini kan kalian udah pakarnya.
Buktikan sendiri, saya cuma ngasih rambu-rambu aja. Cekcok dalam urusan rumah tangga karena kita menginginkan pasangan kita seperti yang kita mau. Coba. Makanya diam itu emas. Makanya laki-laki dimintai emas pada diam. Ya kan? Karena diam itu emas. Lalu mereka berdoa, lihat doanya. Nah sekarang sebelum kita berdoa, saya tanya dulu nih kalian semua yang ada di sini, mau nggak jadi pemuda? Mau nggak berlindung ke dalam gua? Yuk kita lakukan perjalanan ke dalam. Orang yang melakukan perjalanan ke dalam gua, ke dalam dirinya, itu disebut Ashabul Kahfi. Nah ilmu populernya apa? Populernya kan begini, oh dulu ada pemuda ingin jadi orang beriman, masuk ke dalam gua. Di mana guanya? Di Yordan. Namanya gua Al-Kahfi. Padahal orang Yordan itu ngasih Al-Kahfi setelah ayat ini turun. Yang dimaksud Al-Kahfi oleh Allah beda dengan yang dimaksud orang Yordan. Kita aja yang bodoh, kadang-kadang mau ditipu mereka. Begitu nyampe ke sana, oh dulu di sini ya para pemuda masuk ke dalam gua. Terus apa urusannya dengan lo? Itu kan dulu. Makanya Quran tuh kalau nggak dulu ya entar kan gitu. Quran tuh sekarang, di sini, saat ini. Yuk saya tanya kalian, mau nggak jadi pemuda? Bagus. Mau nggak berlindung ke dalam gua? Bagus. Mau nggak jadi Ashabul Kahfi sekarang? Bagus. Nah itu sekarang. Kalian masuk dalam gua sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Langsung kalian masuk surga. Betul. Kenapa ya pasangan saya begini? Tanya kamu, nggak usah tanya pasanganmu. Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada sesuatu. Daripada kita nyalakan orang terus, lebih bagus kita introspeksi diri. Makanya perubahan hanya akan terjadi kalau kamu melakukannya ke dalam dirimu. Makanya orang yang menyesal kan? Ada orang menyesal, kenapa? Dulu aku ingin mengubah dunia. Aku sudah habiskan banyak waktu untuk mengubah dunia, ternyata gagal mengubah dunia. Kali terlalu luas. Aku coba ingin mengubah negara. Habis banyak waktu, ternyata gagal mengubah negara. Terlalu besar kali. Aku mau mengubah kampungku saja, sekampung. Ternyata gagal juga mengubah kampungnya. Setelah mau mati baru sadar, kenapa aku gagal mengubah semuanya? Ternyata karena aku mengubahnya keluar dari diriku. Tapi saat dia sadar bahwa perubahan hanya akan terjadi saat dia mengubah ke dalam, waktu sudah habis. Nah, mumpung kalian masih pada sehat, saya kasih tahu, kalau mau mengubah sesuatu, ubah ke dalam. Ingin kamu jadi orang dicintai? Gampang, mencintai saja, mencintai. Gak usah merengek-rengek supaya orang semua hormat pada kamu, gak usah. Berikan rasa hormat itu pada semua orang. Gak mungkin orang gak hormat. Kamu ingin diberi orang, diperhatikan orang, banyak memberi pada orang. Lakukan dari dirimu, itu aja kok. Selama ini kamu paksa orang lain seperti yang kamu mau, bukan kamu paksa dirimu seperti orang lain mau. Itulah nerakamu selama ini. Karena dijaga oleh malaikat Malik, oleh egomu, oleh akumu. Itu yang membuat gagal kita dalam hidup. Ulangi pertanyaan saya, mau jadi Ashabul Kahfi? Mau jadi pemuda yang berlindung ke dalam gua? Sudah tahu guanya? Yuk sekarang ke sini. Di sini indah, ada matahari yang indah di sini. Di sini ada luas, ada padang mahsyar yang luas tanpa batas. Indah. Saya nggak bisa ngomong. Kamu buktikan sendiri deh. Tapi disitulah perlunya kita bertemu dengan guru. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, "Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan." Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti ketemu guru. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun kamu tidak akan bertemu guru. Kenapa tidak bertemu guru? Karena kamu tidak menghendaki. Kalaupun kamu menghendaki, kehendakmu itu tidak kuat. Makanya luruskan tekadmu. Makanya sudah saya bahas kemarin ya,
kalau kita ingin menjunjung tinggi ars kita, belajarlah sama 8 malaikat. Udah saya bahas. Tidak saya bahas hari ini supaya tidak menyita banyak waktu. Apa doanya? Lihat doanya indah sekali. Faqalu, mereka berkata, Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sayang sekali terjemahan ini yang ada, yang populer, yang beredar itu kurang cerdas. Makanya mohon izin saya terjemahkan sesuai dengan redaksi bahasa Arabnya. Terjemahnya begini. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan berikan kecerdasan dalam segala urusan kami. Rosyada itu cerdas. Dari irsyad, rosyid, orang yang cerdas disebut mursyid. Makanya di Quran surah Al-Kahfi ada kata-kata waliyan mursidan. Carilah wali, wali itu pemimpin, mursidan yang cerdas. Siapa pemimpin yang cerdas? Yang mencerdaskan kita. Kalau orang membohongi kita terus, ngiming-ngimingi terus, oh kalau kamu membaca ini nanti dapat segini, kalau kamu baca ini nanti dapat segitu, kapan? Ntar di akhirat. Tambah bodoh kita. Tapi itu kan populer. Makanya saya nggak pernah menjanjikan apa-apa kan sama kalian. Siapa yang ngaji di tempat saya maka akan dapat surga. Pernah saya ngomong begitu? Nggak pernah. Saya tidak pernah mengiming-iming. Mau datang boleh, nggak datang juga mengurusan gue apa. Betul nggak? Iya. Saya juga tidak penting kalian datang banyak atau sedikit. Saya tanya sama murid-murid saya. Apa saya cari murid? Gak. Murid saya yang datang, gak apa-apa. Ada yang pergi, gak apa-apa. Emang gue pikirin, saya sudah selesai dengan diri saya. Kalian datang banyak, ya gini ceramah saya. Datang satu juga gini ceramah saya. Ceramah saya tidak bergantung banyak sedikitnya yang datang. Gak saya urusin. Dan mulai sekarang kalian harus sadar. Kalian datang ke sini bukan apa-apa kan? Hanya kalian ingin tahu. Itu saja. Betul apa tidak? Ya itu aja, udah bagus. Teruskan. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan berikanlah kecerdasan dalam segala urusan kami. Ini kecerdasan. Cerdas itu bahasa asingnya intelijensia. Bukan kepintaran. Kalau kepintaran itu intelektual. Sekolah di perguruan tinggi intelektualmu jadi bagus, belum tentu cerdas. Makanya banyak orang yang sekolahnya tinggi tapi nggak sadar. Minta diberi kecerdasan dalam segala urusan. Nah, kecerdasan itu urusannya dengan kesadaran. Jadi sebetulnya ini doa minta kesadaran. Syarat untuk sadar, yuk kita masuk ke dalam gua. Sampai sini ngerti? Sudah siap masuk dalam gua? Oke, siap aja dulu. Sekarang belum saatnya masuk. Enak aja. Kalau masuk ke dalam gua kan harus jelas mana pintunya. Betul nggak? Gimana tata caranya? Izin dulu dong sama yang mau dikunjunginya. Betul? Jangan main selonong. Ada waktunya. Maka nanti dijadwal kapan si A, kapan si B, kapan si C, ada waktunya. Sekarang nih antriannya sudah banyak yang pengen masuk ke dalam gua. Karena selama ini kita semua keluar dari diri kita. Dan kita melakukan perubahan keluar. Makanya perubahan tidak terjadi. Seorang pemimpin yang ingin merubah negaranya, lakukan aja ke dalam. Kalau ingin membuat rakyatnya sederhana, hidup dia sederhana. Pasti rakyat ikut. Jangan suruh rakyat hidup sederhana, dia hidupnya hedon, mewah-mewah. Ya siapa yang mau niru seperti itu? Clear sampai sini? Oke, lanjut dulu. Saya mau cerita dulu manusia yang paling rugi. Versi Quran. Nah ini lihat ayatnya sini. Bukan versi saya. Yuk kita baca ayatnya. Kul hal nunabbiukum bil akhsyarina amala. Ini kata Allah. Katakanlah, inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Perlu dijawab gak pertanyaan ini? Perlu dijawab gak pertanyaan ini? Ya perlu, masa tidak?
Ini kan pertanyaan sederhana. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Aduh, jawab yang gini aja lama. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Jawabnya apa? Ingin, gitu aja. Pakai mikir. Ini kalian tuh kebanyakan mikir, ngajinya terlalu serius. Ngaji dengan saya jangan terlalu serius. Banyak tertawa ya, biar santai. Terutama tertawakan diri sendiri. Ulangi. Inginkah kami, kata Allah, beritahukan kepadamu, kamu semua yang ada di sini, tentang orang yang paling merugi amalnya? Jawabannya apa? Nah, kalau ingin ya saya teruskan ngajinya. Kalau enggak ya sudah. Nah, kenapa perlu dijawab? Karena ngaji ini terus apa enggak? Kalau enggak kan enggak boleh saya menyampaikan ilmu kepada yang tidak ingin. Itu suatu kezoliman. Hadis itu. Nabi Muhammad yang bilang menyampaikan ilmu kepada yang enggak ingin itu dolim. Menahan ilmu dari yang ingin juga dolim. Nah, susahnya saya ini supaya tidak dolim, saya harus pastikan semua yang ada di sini ingin. Ya, semoga semua yang hadir di sini ingin, supaya saya nggak dolim. Bahaya kan? Dan saya kalau keluarkan, kamu tuh nggak ingin, saya keluarkan, tambah dolim lagi saya. Betapa susahnya kan saya bicara, betul nggak? Yuk, kita saling menghormati supaya tidak dolim. Semoga semua yang hadir di sini ingin. Ulangi pertanyaannya, ingin apa tidak? Ingin. Ini baru Quran surat Al-Kahfi ayat 103. Udah ingin kan? Oke. Siapa orang yang merugi itu? Lanjut. Ayat 104. Yuk kita baca sekarang. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat amal sebaik-baiknya. Yuk lihat saya semuanya. Lihat saya semua. Fokus ya. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Jawabannya ingin. Siapa orang yang merugi amalnya itu? Kata Allah, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah beramal sebaik-baiknya. Ayo lihat saya. Kalian kalau sudah sholat, nyangka sudah berbuat baik kan? Kalian kalau sudah umroh, menyangka sudah berbuat baik kan? Kalau kalian sudah haji, menyangka sudah berbuat baik kan? Kalau kalian sudah baca Quran, menyangka sudah berbuat baik kan? Ini lucu kadang-kadang. Judulnya pengajian, isinya baca terus. Padahal pengajian kan dari kata kaji. Kaji itu artinya kayak gini nih, mikir. Kalian kan saya ajak mikir nih. Maka maaf di sini tidak ada membaca. Kalau ingin membaca ke tempat lain, cari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini tidak, cari tempat lain. Sini mengkaji. Kenapa? Kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi siapa yang terkutuk? Setan. Tuh, kalian tuh ngajinya dari dulu gak bener. Makanya cuman baca ta'ud saja supaya gitu aja. Tapi gitu ditanya, siapa yang terkutuk? Setan. Kata setan, apa urusan gue?